Suasana mencekam terjadi di sebuah tempat karaoke bernama Diva Family 2 yang terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabu Mulih Utara, Kota Prabu Mulih pada Rabu, 25 November 2020 sore itu. Seorang pria tewas bersimbah darah di room 3 lantai 1 tempat karaoke tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Siapa pelakunya dan apa motif dari peristiwa tragis tersebut? Yuk kita bahas. Lebih dulu kita kenalan dengan Rifat Eka Putra, merupakan seorang karyawan sebuah perusahaan di Muara Enim, Sumatera Selatan. Rifat yang pada saat itu telah berusia 43 tahun, dikenal sebagai sosok suami dan ayah dari 3 orang anak, diketahui merupakan orang yang baik dan tekun beribadah oleh orang-orang di sekitarnya. Rifat dan istrinya Yebi Apni Evimi yang berusia 37 tahun, dulunya mulai bertemu pada 2004. Setelah dikenalkan oleh teman mereka dan memutuskan menikah pada tahun 2005. Hingga usia pernikahan mereka memasuki tahun ke-15 pada tahun 2020 dengan dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing berusia 14, 11, dan 3,5 tahun. Dengan penghasilan Rifat sebesar 17 juta per bulan, membuat hidup keluarga ini cukup mapan dan berbahagia. Dengan tinggal di sebuah rumah beralamat di Jalan Kelinci Bima Asri 2, Kelurahan Muara 2, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rifat tak hanya dikenal sebagai pria yang baik oleh orang-orang di lingkungannya, namun ia juga selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ia bahkan rela setiap hari harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari Prabu Mulih ke Muara Enim untuk pergi dan pulang bekerja demi tetap bisa berkumpul keluarga. Pada suatu hari di pertengahan bulan Agustus 2020, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Rifat dengan Yebi sang istri, lantaran menurut Rifat, Yebi kerap keluar rumah cukup lama dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Hingga puncak dari pertengkaran itu membuat Yebi minggat dari rumah dengan membawa serta anaknya yang bungsu. Rifat yang kebingungan dan panik berusaha mencari keberadaan istrinya. Saat itu mencoba bertanya pada beberapa teman dari Yebi untuk menanyakan di mana Yebi. Nah, dari beberapa teman Yebi inilah Rifat memperoleh informasi jika sebenarnya beberapa bulan terakhir Yebi telah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Aryo Fernando alias Nanda berusia 34 tahun yang merupakan warga Jalan Tangkuban Perahu, Kelurahan Muara 2, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. Yang berarti si pria selingkuhan Yebi tersebut masih tetangga mereka. Nah, si Aryo Fernando alias Nanda sendiri diketahui merupakan seorang duda yang sehari-hari masih tinggal bersama orang tuanya. Selain itu, Nanda adalah seorang residivis yang baru beberapa bulan keluar dari tahanan. Setelah memperoleh informasi dari teman si istri, malam itu juga Rifat lantas mendatangi Nanda untuk menanyakan keberadaan Yebi, sekaligus bertanya terkait kabar adanya hubungan terlarang antara Nanda dengan Yebi, istri Rifat. Hanya saja, Nanda tidak mengakui adanya hubungan spesial tersebut. Menurutnya, ia dan Yebi hanya berteman biasa saja. Tak pantang menyerah, Rifat keesokan paginya kembali menemui Aryo Fernando alias Nanda. Kembali memintanya segera mengatakan di mana Yebi bersembunyi. Tak hanya itu, Rifat juga memberi peringatan jika itu benar, ia meminta agar Nanda menjauhi Yebi dan tak mengganggu rumah tangganya lagi. Rifat yang semakin cemas dan khawatir lantaran si istri minggat sambil membawa sang anak yang kecil. Setiap hari terus berusaha mencari di sekitaran Prabu Mulih. Hingga kemudian Rifat nekat untuk menemui ibu dari Nanda di rumahnya. Kepada si ibu inilah, Rifat menceritakan semua yang terjadi. Ibu Nanda saat itu berjanji akan menghubungi Yebi dan mencoba memintanya agar segera pulang. Namun malam harinya si ibu dari Nanda ini mengabarkan pada Rifat bahwa ia sudah menghubungi Yebi via chat WA, namun hanya dibaca tanpa dibalas. Sampai di hari ke-6 masa pencarian, akhirnya Rifat menemukan tempat kos istrinya, yakni si Yebi dengan tidak sengaja saat ia bersama anak keduanya berusaha mencari di sekitaran Kota Prabu Mulih. Singkat cerita, setelah dibujuk akhirnya Yebi mau ikut pulang ke rumah. Pada sang istri, Rifat yang memang dikenal sebagai suami yang baik dan penyabar pun berusaha menasihati istrinya itu agar tak mengulangi kesalahannya dan tak melanjutkan hubungannya dengan Aryo Fernando alias Nanda yang masih tetangga satu desa mereka.
Nah, setelah berbaikan, Rifat yang telah memaafkan Yebi, dan Yebi pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Awalnya semua berjalan tampak seperti sesuai harapan Rifat. Yebi jarang keluar rumah jika tidak ada keperluan yang harus dibeli. Bahkan untuk membuat si istri nyaman, Rifat pun kerap membantu pekerjaan rumah di sela-sela kesibukannya bekerja. Rifat yang sudah pernah dibohongi dan kecolongan dengan tingkah si istri, ia pun berinisiatif untuk membuktikan janji sang istri yang mengatakan sudah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maka Rifat pun sengaja memasang GPS di motor Honda Vario yang biasa digunakan oleh si istri. Sejak dipasangnya diam-diam GPS tersebut, Rifat setiap hari memantaunya dari ponselnya, terutama di saat ia sedang bekerja atau tak ada di rumah. Rifat merasa lega, karena sepertinya sang istri ini benar-benar telah berubah menjadi lebih baik dan menepati janjinya nggak neko-neko lagi. Hingga tiba di hari Rabu 25 November 2020, Rifat kebetulan hari itu kerja masuk siang. Saat Rifat sudah tiba di perusahaan tempatnya bekerja, yang berada di kota Muara Enim sekitar pukul 1 siang, ia kembali mengecek tracker GPS yang dipasang di motor istrinya dari ponsel. Ketika itu GPS tersebut menunjukkan posisinya yang berada di sekitaran Jalan Sudirman, Kota Prabu Muli. Awalnya Rifat masih berpikir positif nih. Ia berpikir mungkin Yebi sang istri ini akan membeli susu di sebuah toko yang ada di kawasan itu, karena ia tahu kebetulan susu sang anak memang habis. Namun setelah kurang lebih 20 menit tak ada pergerakan dari GPS, Rifat mulai merasa tak tenang. Wah, ada yang tak beres nih. Batin Rifat saat itu. Dengan jantung berdebar karena mulai feeling ada sesuatu, Rifat saat itu juga segera meminjam motor milik teman kerjanya. Tanpa pikir panjang, langsung tancap gas menuju lokasi yang ditunjukkan oleh GPS dari ponsel miliknya. Namun sepertinya kesabaran Rifat masih harus diuji nih. Karena ketika baru sampai di tengah perjalanan, apesnya bensin motor tersebut habis dan mogok. Sedangkan Rifat ternyata lupa tidak membawa dompetnya karena terburu-buru tadi. Beruntungnya, ia kenal dengan si pemilik warung yang jualan bensin, jadi ngutang dulu. Nah, di saat isi bensin itulah Rifat melihat ada pisau terbungkus kertas di dalam jok motor tersebut. Hanya saja saat itu, Rifat tidak mengambil pusing dengan hal itu karena dia pikir itu pasti punya si teman pemilik motor. Singkat cerita lagi, sesampainya Rifat di Prabu Muli, ia kembali cek GPS. Ternyata belum bergerak juga, padahal saat itu sudah hampir jam 2 siang. Rifat coba mendatangi toko, tempat biasa istrinya membeli susu anak. Tapi nggak menemukan keberadaan si istri di sana. Nah, saat itulah Rifat menoleh ke kiri. Dilihatnya lah sebuah tempat karaoke Diva Family 2. Dan benar saja ada motor si istri di tempat parkir. Setelah memarkirkan motor dengan jarak kurang lebih 5 meter dari motor sang istri, Rifat lalu teringat ada pisau di jok motor. Diambilnya dan diselipkannya di balik pinggang. Itu dilakukan Rifat untuk menjaga dirinya saja awalnya, mengingat si pria selingkuhan istrinya itu seorang residivis yang kabarnya sering membawa senpi. Begitu berhasil memasuki tempat karaoke tersebut, Rifat coba mengecek room 1 dan 2, tapi tidak menemukan sang istri. Dan saat tiba di room 3 inilah, hati Rifat seketika semakin sakit dan merasa diinjak-injak harga dirinya karena ia bisa melihat dari kaca pintu. Yebi sang istri tengah berduaan dengan Aryo Fernando alias Nanda di sofa yang ada di ruangan itu. Tanpa babi bu lagi Rifat yang sudah tersulut emosinya, serta habis kesabaran pun langsung mendobrak pintu. Dan saat itu juga tanpa bicara apapun ia ambil sajam dari pinggangnya dan diarahkannya beberapa kali pada Nanda. Pergumulan sengit pun tak dapat dihindari lagi. Rifat yang khawatir pisaunya akan direbut oleh Nanda pun terus berusaha menghujamkan ke tubuh pria selingkuhan istrinya itu, hingga pisau tak sengaja mengenai leher Nanda, yang seketika membuatnya kehilangan nyawa. Sementara Yebi si istri, telah lari keluar ruangan meminta tolong, dengan baju yang juga sudah berlumuran darah. Seketika itulah Rifat yang baru menyadari jika dirinya telah membunuh seseorang segera beristighfar beberapa kali, dan terduduk lemas di sofa room karaoke, yang sudah bersimbah darah di mana-mana, hingga polisi datang bersama petugas keamanan dan menangkapnya. Polres Prabu Muli yang melakukan olah TKP pun segera mengamankan lokasi dan mendalami motif dari pelaku. Hingga kemudian Rifat pun mengakui jika penyebab dirinya lepas kendali karena merasa kesal istrinya yang sudah berjanji akan berubah
ternyata masih berhubungan dengan pria yang sama, yakni pria idaman lainnya bernama Aryo Fernanda alias Nanda. Sedangkan Yebi Apmi Evimi, wanita berusia 37 tahun, istri dari Rifat ini mengakui jika ia merasa nyaman dan ketagihan dengan sosok Aryo Fernando alias Nanda. Menurut cerita Yebi, ia dan Nanda awalnya berkenalan lewat FB. Bermula dari saling komen dan kirim pesan hingga janji ketemuan, lalu mulai berhubungan. Masih kata Yebi, saat peristiwa itu terjadi ia dan Nanda sudah berhubungan sejak 6 bulan lalu. Dan di saat peristiwa pembunuhan itu terjadi, merupakan pertemuan kelimanya dengan Nanda. Yebi yang hanya ditetapkan sebagai saksi dalam kasus ini, mengaku menyesal dan memohon maaf pada Rifat sang suami. Bahkan ketika Yebi datang membesuk suaminya itu di tahanan, Yebi sampai cium kaki suaminya di hadapan polisi dan awak media untuk meminta maaf pada sang suami. Kasus yang cukup menghebohkan ini sempat viral saat itu, di mana Rifat justru mendapat dukungan dari warganet. Juga kerabat maupun teman dan warga di sekitar tempat tinggalnya pun turut memberi semangat dan dukungan pada pria ini karena mereka mengenal Rifat selama ini adalah pria yang sabar dan selalu tekun beribadah. Rifat Eka Putra, pria berusia 43 tahun ini dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP, lebih subsidiar pasal 351 ayat 3. Dalam proses persidangannya, pengadilan menghadirkan beberapa saksi di antaranya ibu dari korban Aryo Fernando alias Nanda dan Yebi istri Rifat sempat berjalan dramatis dan haru. Ibu dari korban menangis minta pada hakim agar Rifat dibebaskan saja dari hukuman karena ia telah memaafkannya katanya. Sang ibu juga mengatakan bahwa ia sudah menganggap Rifat sebagai anaknya sendiri karena ia tahu Rifat adalah orang yang baik. Begitupun dengan Yebi si istri, ia pun turut menangis memohon agar suaminya dibebaskan karena menurutnya ialah penyebab terjadinya peristiwa itu. Pengadilan Negeri Prabu Muli akhirnya dalam sidang yang digelar secara virtual di 3 tempat pada 3 Maret 2021 memutuskan vonis hukuman pada Rifat Eka Putra dengan hukuman 5 tahun penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatannya. Sampai di sini kisah ini. Mari kita ambil pembelajaran dari kisah ini ya. Terima kasih atas waktunya. Jaga diri ya. See you.